warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana hari ini? Apakah sehat semua? Bagus. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita semua berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, masuk ke materi selanjutnya, Ibu akan melakukan presentasi kehadiran terlebih dahulu. Yang pertama itu Ilham, kemudian Ari, Siti, Aisyah. Oke, baik, hadir semua ya. Baik anak-anak, sebelum masuk ke topik pembelajaran pada pertemuan ini, Ibu akan sedikit mengulas materi pertemuan pada minggu lalu. Siapa yang masih ingat pada pertemuan minggu lalu itu kita sudah belajar mengenai apa? Iya, benar. Jadi pada pertemuan minggu lalu itu kita telah belajar mengenai sistem pencernaan. Jadi apa itu sistem pencernaan? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, benar. Kemudian, apa saja organ yang termasuk sistem pencernaan? Siapa yang bisa sebutkan? Iya, tepat semua. Jawaban kalian sudah tepat semua. Mari kita berikan aplaus untuk kita. Jadi, itu menandakan kalian itu sudah paham betul mengenai materi yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan minggu lalu. Kemudian, siapa yang sudah belajar dan mengetahui kita pada pertemuan minggu ini akan belajar materi apa? Ayo, siapa yang tadi malam sudah belajar pada pertemuan minggu lalu? Ibu sudah menyuruh kalian untuk belajar untuk persiapan pertemuan minggu ini. Ayo, siapa yang sudah belajar? Iya, benar sekali. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai teknologi ramah lingkungan. Jadi, siapa yang sudah mengetahui apa itu teknologi ramah lingkungan? Iya, Mbak Ariska, apa? Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Ariska. Jadi, teknologi ramah lingkungan itu teknologi yang diciptakan untuk memudahkan segala urusan ataupun kebutuhan dari manusia itu untuk memenuhi kebutuhannya tanpa merusak alam ataupun lingkungannya. Oke anak-anak, mari kita pelajari lebih lanjut apa itu teknologi ramah lingkungan dan apa saja yang ada di dalamnya. Sebentar, Ibu akan menyiapkan LCD proyektornya. Nanti silahkan kalian disimak baik-baik dan apabila ada yang perlu dicatat silahkan. Sebentar, Ibu persiapkan. Baik anak-anak, silakan diperhatikan layar proyektornya. Pada minggu ini kita akan belajar mengenai teknologi ramah lingkungan. Untuk itu, mari kita belajar bersama-sama mengenai topik tersebut. Jadi, topik pada minggu ini mengacu pada kompetensi dasar 3.10 dan 4.10. Menganalisis proses dan produk teknologi ramah lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan. Kemudian menyajikan karya tentang proses dan produk teknologi sederhana yang ramah lingkungan. Jadi, teknologi ramah lingkungan merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Dengan kata lain, teknologi ramah lingkungan merupakan salah satu bentuk untuk pemeliharaan lingkungan dari masalah pencemaran lingkungan.
Selanjutnya di sini juga ada aplikasi dari teknologi ramah lingkungan. Yang pertama, aplikasi dalam bidang energi, seperti halnya pada biofuel, biogas, sel surya, hydropower, ocean power, wind power, geothermal, dan juga fuel cell dan hydrogen power. Kemudian aplikasi pada bidang transportasi, ada kendaraan hidrogen, mobil surya, dan juga mobil listrik. Kemudian pada bidang lingkungan ada biopori, fitoremediasi, composting toilet, dan water purification. Kemudian ada di bidang industri itu ada biopulping dan juga biobag. Kemudian yang terakhir, aplikasi pada bidang pertanian. Ada bioinsektisida, biofungisida, dan juga bioherbisida. Selanjutnya, ada perilaku hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini, membudidayakan atau membiasakan bersepeda ataupun jalan kaki untuk melakukan kegiatan keseharian. Kemudian mematikan kendaraan jika tidak digunakan. Menggunakan pompa listrik dalam waktu sesekali untuk memenuhi bak mandi dan tempat penampungan air. Kemudian menggunakan air yang secukupnya saat mandi ataupun mencuci. Mematikan lampu jika tidak digunakan lagi. Membuat jadwal mencuci dan menyetrika pakaian secara teratur. Misalnya itu 1 minggu sekali atau 3 hari sekali. Kemudian menghindari kemacetan. Kemacetan yang membuat kendaraan membuang bahan bakar secara percuma. Kan biasanya itu kalau misalkan macet di jalan raya gitu kan, mesin kendaraan tidak dimatikan sehingga itu yang dimaksud itu membuang bahan bakar secara percuma, itu seperti itu. Kemudian memilih peralatan rumah tangga yang hemat energi. Dan yang terakhir ini menggunakan kertas seefisien mungkin. Misalnya itu kertas pelajaran itu cuma buat menulis materi pelajaran, tugas-tugas, tidak untuk coret-coretan, tidak untuk membuat benda-benda lain seperti pesawat yang tidak diperlukan. Membuat perahu kertas itu hanya untuk main-main dan menjadikan pemakaian kertas itu menjadi tidak efisien kembali. Selanjutnya ada fungsi dari teknologi ramah lingkungan. Yang pertama ini ada menjaga kelestarian alam dari kerusakan, kemudian menjaga lingkungan yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan, meminimalkan limbah sehingga mencegah pencemaran lingkungan, memanfaatkan barang-barang jika tidak berguna menjadi produk yang berguna bagi manusia, serta yang terakhir yaitu memudahkan dan pemenuhan kebutuhan dari manusia itu sendiri. Selanjutnya di sini ada 6 prinsip dari teknologi ramah lingkungan. Yang pertama itu ada REFIN, yaitu menggunakan, kemudian reduce, mengurangi, reuse, memakai, recycle. Itu hampir sama dengan reuse, hanya saja pada recycle menggunakan kembali bahan-bahan atau limbah dan diproses dengan cara yang sama. Jadi reuse dan recycle itu hampir sama. Kemudian yang kelima itu ada recovery, yang berarti pemanfaatan. Kemudian ada retrieve energy, yaitu menghemat energi dalam suatu proses produksi. Kemudian di sini ada teknologi yang tidak ramah lingkungan dan dampaknya.
yaitu ada teknologi pengolahan minyak bumi. Kemudian teknologi yang berhubungan dengan pengolahan dan penggunaan batu bara seperti gambar yang di samping ini. Nah, ini contohnya yang poin 2. Kemudian teknologi yang berhubungan dengan pemanfaatan bahan bakar fosil, dan juga ada teknologi yang memanfaatkan bahan bakar dari bahan kimia. Jadi dari keempatnya ini mempunyai dampak dari masing-masing poin ini, seperti hanya pada pengolahan minyak bumi. Apabila minyak bumi diproduksi secara terus-menerus tidak memperhatikan alam, maka akan menjadikan sumber daya dari minyak bumi ini akan cepat habis. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mau ada yang disampaikan? Boleh. Baik anak-anak, jadi apa yang dapat kita simpulkan pada proses pembelajaran pada pertemuan kali ini? Siapa yang dapat menyimpulkan? Ayo, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa, sedikit screen nggak apa-apa. Ayo, siapa? Iya, Mbak Ariska, berani. Ayo, sampaikan. Iya, benar? Benar? Iya, benar sekali. Tepuk tangan buat Mbak Ariska. Ada lagi yang mau menyampaikan? Oh iya, Mas Ilham. Coba sampaikan apa kesimpulan dari materi pada pertemuan kali ini. Iya, tepuk tangan. Berikan applause untuk kita semua. Jadi benar apa yang disampaikan Mbak Ariska dan juga Mas Ilham. Jadi teknologi ramah lingkungan itu merupakan suatu teknologi yang di dalam pembuatan dan penerapannya menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan dengan proses yang efektif dan efisien serta mengeluarkan limbah yang minimal sehingga dapat mengurangi pencemaran dan juga kerusakan lingkungan hidup. Jadi itu kesimpulan pada materi pembelajaran pada pertemuan hari ini. Kemudian silahkan kalian buka buku LKS-nya halaman 10. Di situ sudah ada materi mengenai teknologi ramah lingkungan. Kemudian di bawahnya itu ada 5 soal esai. Silakan kalian kerjakan pada buku tugas yang nantinya tugas tersebut dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, sudah jelas semuanya mengenai tugas? Iya, baik. Jadi anak-anak, materi pada pertemuan minggu ini Ibu cukupkan. Apabila ada kesalahan dan salah kata, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.